Kemudian kalau untuk Poisson itu nanti dia ada certain time-nya, jadi ada probabilitas yang didasarkan pada waktu tertentu atau pada jumlah kejadian tertentu, jadi ada batasannya. Kemudian di sini Poisson is not much different ya from the binomial, except the Poisson probability is very small. Ya, probabilitasnya itu dia kecil, kemudian sampel size-nya it's not actually known, jadi sampel size-nya itu tidak diketahui. Beda dengan binomial diketahui sampel size-nya itu berapa. Kemudian kalau kita bandingkan ini ya, jadi N-nya independen, di mana N is very large. Jadi jumlah jumlah sampelnya itu sangat besar, sehingga makanya dia not actually known, jadi tidak diketahui secara pastinya. Kemudian only one outcome is of interest on its trial. Jadi cuma satu outcome. Kalau ini tadi ada constant probabilitas, jadi bisa banyak trial. Terus kemudian there is a constant probability of occurrence on its trial. Kemudian the probability more than one occurrence per trial is negligible, jadi tidak diperbolehkan. Nah, di sini some application are number of defects per standard unit. Jadi di sini nanti yang biasanya membedakan antara binomial dan Poisson. Kalau seumpama kasusnya agak kurang jelas, di sampel size-nya mungkin besar tapi dia bisa diketahui gitu ya. Tapi kalau ketika sudah ada number of defects per standard unit, ya itu berarti kita bisa katakan dia sebagai Poisson. Jadi standard unit itu macam-macam, bisa photograph, plane wing, jadi macam-macam ya. Jadi bisa time, bisa jumlah sheet of glass, kemudian piece of material, kemudian ada radioactive decay of material and death of automobile accident. Jadi bisa, pokoknya ada berapa kegagalan dari berapa unit begitu. Unitnya itu bisa jam juga, bisa dinyatakan sebagai jam juga. Kalau kita bandingkan di deskripsinya, kalau binomial is a discrete distribution which estimate the probability that a certain outcome will occur exactly x time in finite sample of size n that is taken from infinite populations, in which the probability of this outcome is constant p. Jadi ada probabilitas munculnya suatu kejadian itu adalah konstan, nilainya tetap p gitu. Nah, kalau Poisson itu dia will occur exactly x time in standard unit. Ya, when the average rate of occurrence per unit is constant lambda. Jadi kalau di sini dia ada infinite population, ada finite sample, kemudian dari infinite population. Nah, kalau di sini itu karena dia tidak bisa dinyatakan, sampel size-nya itu tidak bisa kita nyatakan, maka dia dinyatakan per standard unit. Jadi bisa per jumlah kegagalan per 100 jumlah produk gagal per 100 production. Nah, itu kalau ada seperti itu ya. Kemudian ada jumlah pengunjung, ada mungkin 8 jumlah pengunjung per jam. Nah, itu adalah sebuah indikasi bahwa dia adalah sebuah Poisson distribution. Nah, di sini keduanya ini adalah sama-sama untuk discrete distribution. Kemudian untuk Poisson itu dinyatakan, nah deskriptornya adalah ini, dan PDF-nya dinyatakan sebagai ini. Lalu untuk grafik binomial dan PDF itu mengikuti grafik distribution, discrete distribution ya, discrete graph. Jadi modelnya seperti ini, bukan continuous tapi dia sebuah discrete, dan kalau GDF itu yang bawah ini, jadi naik ke atas, metode seperti ini.
Nah, untuk parameter, untuk binomial, tadi aja ada nilai P, ya ada nilai P dan N. Kemudian kalau di Poisson itu lambda. Lambda ini nilai per standar unit tadi. Kemudian untuk menghitungnya bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian bisa diestimasi juga kalau seumpama nilai P itu tidak ada, maka base estimation-nya itu dinyatakan seperti ini. Kalau di sini untuk N, untuk base estimation untuk average-nya atau lambda untuk Poisson itu dia seperti ini rumusannya. Oke, kemudian di binomial dan Poisson itu ada tabel yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Jadi ada binomial tabel, ada Poisson tabel. Kalau binomial itu di B1, dan untuk Poisson itu tabel B2. Bentar, jadi kita bisa tunjukkan dulu tabelnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk tabel B1 itu diberikan ada nilai P, kemudian N dan X aksen. Ya, X aksen ini dia yang ditanyakan posisinya itu yang berapa. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah dia sifatnya adalah cumulative distribution function. Jadi dia hitungannya adalah CDF. Bentar ya, saya buka yang di sini. Tabel. Oke, di sini. Nah, di sini untuk tabel B1 untuk binomial distribution, jadi dia merupakan CDF ya. Jadi ibaratnya kalau kita menghitung untuk PDF atau probabilitas dari satu nilai, maka kita perlu mengurangi gitu ya. Nah, ini tabelnya itu bersifat seperti ini, dia merupakan CDF ya. Kemudian for example, if N 15 and P 0.25, maka untuk CDF X aksen ya, X aksennya itu berapa? Kita bisa tuliskan di sini, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau sudah ditekankan di N-nya adalah 15, kemudian X aksennya adalah 6 dan P-nya adalah 0,25. 0,25 adalah ini, maka ini 0,9434. Jadi dia adalah nilainya CDF. Jadi untuk X aksen dengan B ini ya. Jadi kalau B besar seperti ini, ya, ini kan berarti menandakan dia sebuah CDF ya. Jadi sebuah CDF. Nah, kalau seumpama seperti ini untuk X ya, jadi untuk binomial PDF, maka kita perlu mengurangi nilainya dengan X-1, X aksen min satunya. Jadi untuk contohnya kita lihat di sini. Nah, ini untuk yang B ya, contoh yang B, kan yang B itu adalah PDF, karena yang BA ini adalah CDF. Jadi kan B ini ada 3, N-nya adalah 3, kemudian X aksen yang ditanyakan adalah X aksennya adalah 3, N-nya 10, P-nya adalah 0,25. Maka di sini kita bisa lihat untuk mencari nilai ini ya,
Untuk mencari nilai binomial dengan X aksen itu adalah 3, maka kita perlu mengurangi antara B, CDF ini yang besar, B besar dikurangi 2. Jadi kalau kita lihat di tabel, N-nya 10, N10, untuk X aksennya adalah 3, 0,25 ini ya 0,7759 dikurangi atasnya 0,5256. Nah, hasilnya adalah 0,2503. Kalau kita bisa cek dengan menggunakan rumus mencari binomial dengan N adalah dengan N10 P-nya 0,25, X aksennya adalah 3, hasilnya adalah sama 0,2503. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi untuk penulisan deskriptornya. Jadi jangan sampai bingung ya antara B besar dan B kecil. Kalau B besar berarti binomial untuk CDF, kalau B kecil adalah untuk binomial PDF. Untuk yang C juga sama, tinggal nah yang C ini jadi yang C ini membutuhkan linear interpolation karena di sini 0,15 itu nggak ada. Jadi di tabel ini kan ada nilainya tertentu ya. Jadi cuma 0,05, 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 dan ini yang di tengah 0,15 nggak ada. Mungkin di sini ada 0,35 juga nggak ada. Maka perlu melakukan linear interpolation seperti yang pada kasus C. Nah, kemudian untuk kasus B, kalau seumpama untuk yang kasus D ya, jadi untuk yang kasus D ini adalah yang ditanyakan nilai PDF untuk rentan X sama dengan 3 sampai 7. Ya, ini X lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama, kebalik, sorry. Sorry. X kurang dari sama dengan 7. Ya, di mana berarti ini kan sebuah PDF yang kumulatif antara 3 sampai 7. Nah, di sini dikatakan bahwa dia berarti obtain the sum from X accent 3 to N7. Jadi ini menggunakan rules yang kedua, di mana nanti teman-teman menggunakan pembaliknya. Jadi kan yang ditanyakan lebih dari sama dengan 3 sampai 7, maka yang di luar itu adalah mulai 2. Maka kita melakukan pengurangannya mulai 1 dikurangi 2. Jadi kalau seumpama kita punya grafik gitu ya, kalau kita punya di sini 0 dia sampai 7 di sini seumpama, kemudian ini adalah mungkin grafik seperti ini gitu ya. Ini grafiknya, grafiknya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya. Jadi ada grafiknya ini untuk 1, 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah 3 sampai 7, maka ini yang ditanyakan. Nah, yang tidak ditanyakan yang ini. Maka nanti dari keseluruhan 0 sampai 7 ini nanti dikurangi wilayah ini. Seperti itu. Ini dikurangi. Kan kita tahu bahwa probabilitas itu jika ditotal, ya jika ditambah di total itu sama dengan 1. Jadi kalau N-nya sama dengan 7, dari X aksennya 3 sampai 7, maka kalau N-nya 7, maka kalau keseluruhan itu nanti totalnya adalah 1. 0 sampai 7 itu 1. Jadi kalau cuma diambil 3 sampai 7, ya itu berarti nanti 1 dikurangi di luar 3 sampai 7, yaitu 2. Ya, karena di sini di script ya. Lalu untuk yang
kalau yang itu tadi pakai yang ini ya, aturan yang kedua, jadi ada 3 aturan. Kemudian yang itu adalah menggunakan aturan ketiga, di mana jika P lebih dari 0,5, di sini kita punya hanya P lebih sampai 0,5, maka kalau seumpama kita P-nya lebih dari 0,5, maka kita pakai mirror image relation untuk P aksen, yaitu 1 min P. Nah, dari 1 min P ini nanti dari 1 min P ini nanti teman-teman akan mencari nilainya dengan P aksen, di mana nanti X bar, ini saya hapus dulu biar jelas. Dengan menggunakan persamaan ini, ya ini adalah P aksen, di mana nanti 1 min P. 1 min P-nya berapa, di mana nanti ininya, yang di sini X aksennya itu N min X min 1. Dan N tetap, kemudian P aksennya adalah 1 min P. Kalau kita lihat di sini, kasusnya adalah ini. Untuk yang kita lihat. Jadi P-nya adalah 0,6, karena dia lebih dari 0,5, maka kita use rule 3. Nah, kemudian maka X aksennya adalah N min X min 1, sama dengan 11. Karena di sini tadi berapa ini soalnya yang mana ya? 4660 ya ini. Ya ini 16 dikurangi 4 dikurangi 1. Ya, nah ini 16 dikurangi 4 dikurangi 1. Di sini adalah 11. Kemudian P aksennya 1 min 0,6 sama dengan 0,4. Jadi nanti kita lihatnya yang di tabel adalah yang ini. Di mana B 11, untuk X-nya 11, N-nya 16. N16, kemudian 11, 0,4. 0,4 itu tadi di sini. Ini. Terus kemudian 1 min 0,9951, hasilnya adalah 0,0049. Itu cara untuk mencari di binomial. Nah, di sini kita lihat bahwa di binomial itu N-nya itu sangat terbatas ya. Jadi tidak semua N itu ada di sini. Karena kita tekan bahwa untuk binomial itu tidak untuk sampel yang banyak. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi ya. Sampelnya sedikit ya, jadi nggak banyak. Di sini tabel cuma ditabelkan sampai 20 saja. Ya, untuk tabel B1 apa ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Oke, langsung kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke pembacaan tabel di B2. Suara saya masuk ya, tapi ya? Jelas ya? Atau ada ribut-ribut? Masuk? Jelas, Bu. Oh, jelas ya? Soalnya ada tukang, terus ada banyak orang di depan. Oke, kemudian di use of the Poisson distribution type table untuk B2. Nah, untuk tabel di B2 di sini adanya adalah nilai lambda dan juga X aksen. Jadi karena di Poisson itu kita tidak tahu nilai N-nya, karena N-nya dinilai adalah sangat banyak dan tidak diketahui, sehingga faktor yang ada di sini hanya lambda dan X bar. Kemudian sama seperti B1, B2 juga sifatnya adalah untuk cumulative distribution function. Jadi di sini untuk P besar ya. Jadi kalau selama untuk mencari PDF kita harus mengurangi nilai dari nilai yang ditanyakan ke nilai yang sebelumnya, seperti pada binomial tadi.
Oh, kalau di Poisson dinyatakan P aksen ya, untuk kumulatif P aksen. Kalau di buku ini, jadi P aksen itu untuk CDF, untuk P besar itu untuk CDF. Ini PDF, yang P aksen untuk CDF. Sama-sama menggunakan huruf kapital. Nah, untuk CDF value yang A langsung 12 dengan 6,60. Jadi kita bisa lihat di sini untuk 12 dengan 6,60. Nah, ini 6,60-nya, lambdanya, kemudian 12. Nah, sini adalah 982, 0,982. Kemudian untuk yang PDF, yang B, jadi kita kurangkan, kalau yang ditanyakan 5, maka dikurangkan 5, dikurangi 4. Jadi sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk yang C, seperti tadi juga, kalau nilainya tidak ada di tabel, maka kita perlu melakukan linear interpolation. Setelah itu yang D itu untuk X2 sampai tak hingga, jadi kita mau nilai ya, karena dia tidak ada batasannya ya, jadi dia X lebih dari sama dengan 2. Ya, jadi 2 sampai tak hingga itu nilai probabilitasnya berapa. Nah, untuk lambdanya 1,8 dan X-nya adalah X. Jadi kita bisa kurangi dia sebelum 2. Seperti yang tadi kalau binomial ya, kalau 3 sama X lebih dari sama dengan 3, maka kita di sebelumnya. Kalau tapi yang ditanyakan adalah X lebih dari 2 ya, kurang dari sama dengan 7 seumpama ya. Tapi kita tetap pakai 2 karena dia tidak ada sama dengannya ya. Kalau ada sama dengannya, maka kita mundur satu angka di angka yang ditanyakan. Kalau seumpama ini tidak ada sama dengannya, maka ya kita gunakan 2. Jadi hati-hati ya. Jadi kadang itu ada pertanyaan kalau more than sama at least ya. Kalau more than itu kan berarti lebih dari ya. Kalau at least itu kan paling tidak 2. Ya, bedanya kalau more than 2 maka X lebih dari 2. Kalau at least 2 maka X lebih dari sama dengan 2. Sepakat nggak sama perkataan yang saya sebutkan ini? More than itu X lebih dari 2. Kalau at least 2 maka X lebih dari sama dengan 2. Iya, Bu. Ya, oke ya, paham ya sama saya. Jadi kalau semua ada kasus yang teman-teman harus bisa mengidentifikasi kira-kira 2 itu at least itu bagaimana kondisinya, more than itu bagaimana. Itu biasanya agak rancunya di situ. Itu nanti juga akan ngaruh di pada saat pengambilan keputusan di bab setelah UTS itu ya. Jadi setelah distribusi selesai itu kan ada bab pengambilan keputusan. Itu nanti juga akan biasanya teman-teman dibingungkan dengan adanya at least dan more than itu. Oke, itu materi ya yang sudah yang saya berikan. Terus kemudian kita ke contoh soal yang tadi saya berikan ke teman-teman semuanya ya. Oke, nomor 8 itu tadi soalnya adalah nomor berapa aja teman-teman pas ya? 85 ya? Iya, Bu. 85 terus berapa lagi? 8.14. 8.14. Ya, ini ya. Sama? 8.18. 8.18.
Oke, mungkin yang 85, 18 kita langsung ke 8, 18 aja. Kira-kira teman-teman ada yang sudah mengerjakan untuk 8.18 biar nanti ada yang didiskusikan. Maksudnya teman-teman, jadi dari teman-teman dulu nanti saya menambahkan begitu. Ada yang sudah 8.18, nanti langsung ke kasus, contoh kasus. Kan kalau yang di 85 itu tadi kan tentang PDF ya, gambar saja teman-teman, insya Allah sudah bisa. Kemudian yang 8.14 tadi tabel ya. Kemudian 8.18 ini yang contoh studi kasus. Belum sampai. Oke, kita bahas bareng aja ya. Buka itu dulu aja. Apa ya, pakai apa ya? Nah, oke. Oke, bentar. Highlight aja. Oke, kita bahas bersama. Tapi saya pengen teman-teman juga ikut apa namanya? Apa ya? Ikut memberikan masukan gitu. Yang 8.18 itu kira-kira yang diketahui apa saja ya? A team of biologists are taking readings in 18 different observed area. Historically, there is a 20% chance that the readings will indicate oil is below the surface of the water. Only 2 readings indicate oil is present, whereas the geologist expected at least 8 positive indications. Jadi set up an appropriate distribution and use the proper solving steps to determine the probability of observing exactly 2 positive readings. Kemudian expect number of positive readings in the 18 areas. Kemudian the probability of at least 8 positive indication. Kemudian yang D, if all conditions remain the same, how many different area must to have an expected value of positive ratings. Baiknya diketahui apa saja ini. Kalau semua ini kan kita masuk ke di sini N-nya diketahui ya. N-nya berapa? 18 ya, Bu. Ya. N-nya susah, bentar. N18. Terus apa lagi? P-nya 0,2. P-nya 0,2, Bu. Oke, P ya. P sama dengan 0,2. Apalagi? Q-nya 8 ya, Bu. 0,8. Ya, kalau kita pakai Q-nya nanti kalau kita persamaan dia adalah 0,8. Kalau kita pakai manual. Terus
Nah, itu di situ ada only 2 readings indicate oil is present. Whereas the geologist expected at least 8 positive indication. Nah, jadi di sini ada pertentangan antara X itu 2 ataukah 8. Jadi kalau awalnya itu dia expected-nya itu 2 begitu ya. Jadi kira-kira yang A itu adalah the probability of observing exactly 2 positive reading. Berarti kita cari untuk X sama dengan 2, begitu ya. The probability of observing exactly 2 positive readings. Exactly itu berarti bagaimana teman-teman? Ya, di sini kan ada 18 area, kemudian 20% untuk suksesnya itu dia ada oilnya di bawah surface of the water, below the surface of the water. Jadi only 2 readings indicate oil is present. Jadi hanya ada 2 yang kelihatannya indikasinya itu ada minyaknya, tapi geologinya itu berpikir bahwa itu ada 8. Nah, berarti yang pertama itu probability of exactly 2 positive reading, berarti X itu sama dengan 2. Jadi kita cari untuk CDF dengan X kurang X ya, X 0 sampai 2, exactly 2 positive. Jadi paling enggak itu ada 2. Berarti kan total sampai 2 begitu. Jadi untuk yang A itu kita cari untuk binomial 2, 18, dan 0,2. Jadi CDF untuk 2 dengan N18 dan 0,2. Ini hasilnya berapa kalau kita lihat di tabel? Sorry, ini 2 ya. Kita lihat lagi. Exactly 2 positive readings. Exactly 2 positive reading. The probability of observing exactly 2 positive reading. Oke, ini salah, sorry. Ini adalah B. B binomial, kecil. Bukan kumulatif ya, jadi bukan kumulatif karena exactly, jadi tepat 2. Nilai probabilitas tepat 2. Itu berapa? Jadi ini kalau kita lihat dari tabel, berapa teman-teman bisa buka ya tabelnya? Jadi nanti jadinya adalah B 2, 18 dengan P-nya 0,2 dikurangi B 1, 18, 0,2. Ini berapa? Ini cari 0,2713, Bu. 0, ini sudah hasil akhirnya deh ya. 0,2713. Bukan, Bu, yang itu masih yang ini yang awal. 2A. Yang pertama ini, yang 1 0,0991. Nah, ini nanti hasilnya adalah berapa? Kemudian yang B itu adalah expected number of positive reading in the 18 areas. Jadi expected number seperti yang
sebentar, rumusnya untuk expected number itu bisa dilihat di parameter ya, di 8 titik 8.3. Kita tahu bahwa expected number itu sama dengan apa? N kali P. Min ya. Min sama dengan mu N kali P. Jadi N-nya adalah 18, P-nya adalah 0,2. Jadi expected number-nya adalah 3,6 kalau kita 3,6. Benar ya 3,6 atau kalau dideskripsikan dia ke 4. Kemudian yang ke yang C adalah ditanyakan probability of at least a positive indications. Jadi at least, kalau at least itu tadi berarti dia paling tidak adalah 8. Maka kita inginnya probabilitas dengan kondisi X lebih dari sama dengan 8. Berarti ini gimana? Kalau kita ingin X lebih dari sama dengan 8, maka kalau kita buat dengan menggunakan tabel, saya harus menghitungnya dari CDF berapa ke CDF berapa. Delapan sampai 18. 8 sampai 18. Oke, berarti kalau di tabel gimana? Saya ngitung ini gimana? Kan B. Berarti gimana? Pasti saya ngitungnya 1 ya, 1. Benar nggak? 1 dulu. Iya, Bu. 1 dikurangi berapa? Iya, Bu. Berapa? 7. Oke, berarti 7. Benar ya? Di luar dari 8 sampai 18. Berarti gini. 1 min B7, 18 ini berapa? Berapa teman-teman? 0,9837, Bu. 0,9837. Oke. Jadi nanti ini hasilnya. Lalu untuk D bagaimana D? Tinggal 18 kali 4 aja ya, Bu ya? Jadi D itu adalah
If all conditions remain the same, how many different area must be tested to have an expected value of a positive readings? Jadi expected value atau mu-nya kita kan punya ini ya, rumus ini, pakai rumus ini. Mu sama dengan 8 ya. P-nya kan sudah 20%. Nah, kita disuruh nyari nilai N. Berarti 8 per 20%. N-nya berapa? Benar teman tadi ya, 0,25 tadi sama dengan 4. Jadi 32. Oke. Ini kan seperlima ya. 40 ya, 40 seperlima. Ya, jadi expected value-nya itu kita pinginnya itu 8 gitu ya. Jadi berapa? Berarti titik atau sampel yang perlu saya siapkan agar nanti bisa punya expected value-nya itu nilainya rata-ratanya itu adalah 8. Ya, how many different area. Jadi how many different area itu sama seperti sampel ini. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Gampang kan ya? Pokoknya tabel, kemudian teman-teman paham maksud dari yang soal yang ditanyakan. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Devin. Ya, Bu. Jadi tadi kan sebelumnya tuh saya kerjain yang 8.18 itu nggak pakai tabel ya, Bu. Soalnya di soalnya tuh nggak diminta. Jadi mungkin untuk seandainya Ibu nanti ngasih soal-soal seperti ini lagi tuh lebih bijaknya menggunakan tabel aja ya, Bu ya? Ya, pakai tabel aja teman-teman, karena kita sudah punya tabel ya. Jadi kita ambil cepetnya aja. Maksudnya intinya pokoknya teman-teman tuh kan paham yang dicari itu N berapa, P berapa, gitu ya. Yang menjelaskan seperti itu. Baru kita bisa tentukan nilai. Kan kalau tabel ada juga yang bisa lebih cepat, yaitu pakai program Excel. Ada fungsinya. Jadi nggak perlu cari di tabel, langsung masukkan fungsinya. Itu di video ada ya. Di video kalau nggak salah dijelaskan bagaimana cara kita untuk mencari nilai nilai kumulatif dari sebuah perusahaan ataukah PDF bahkan bisa langsung, jadi tanpa mengurangi. Kemarin videonya sempat dilihat nggak ya? Ada yang sudah sempat lihat videonya? Sudah, Bu. Ya, itu ada kan ya caranya? Ada, Bu. Benar, Bu. Untuk Excel ya. Jadi untuk Excel bisa ada rumusnya, jadi bisa dimasukkan juga. Jadi yang jelas nggak masalah ya. Jadi nggak usah pakai cara yang menggunakan yang C itu ya, yang rumus di awalnya itu. Jadi bisa pakai tabel aja langsung, nggak apa-apa. Jadi biasanya nanti kalau kita ujian itu open tabel. Oke. Sudah ya, saya stop share. Sudah semua kan? Sudah ditulis semua. Untuk yang 9 tadi berapa saja ya? 4, 10 sama 13. 4, 10, oke. Berarti kita ke 13 aja ya. Oke.
Oke, kita ke 9.13. Jadi, the average number of chocolate chip per cookies is supposed to be 7 according to the general manager. If less than 3 or more than 10 chips are present, the process is readjust. Develop a Poisson distribution for these situations and compute the probability that the specifications limit set by the manager can be met. Jadi di sini nanti diketahui ada kalau kita ngomong masalah Poisson ya di sini ada the average number of chocolate chips per cookies. Jadi dia ada per standard unitsnya. Di mana standard units di sini adalah per cookies. Jadi kita langsung bisa bilang bahwa ini adalah sebuah Poisson distribution. Jadi tidak ada sampel yang diketahui di kasus ini. Jadi di sini lambda adalah nilainya berapa? 7. Oke, berarti lambda nilainya adalah 7. Oke. Lalu apalagi yang bisa kita tuliskan di sini untuk diketahui? X-nya kali, Bu. Oke, X-nya berapa? X kurang dari 3 sama X kurang dari X lebih dari 10 ya. Jadi if less than 3 or more than 10 are present, the process is readjust. Jadi less than 3 berarti X kurang berarti yang ditanyakan kalau di readjust itu berarti kalau kondisi yang diterima berarti kalau condition saya nggak tahu. Itu berarti X-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 10 seperti ini ya. Jadi dia bisa diterima kondisinya kalau X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 10. Karena kalau dia X kurang dari 3 dan X lebih dari 10, itu prosesnya akan di-readjust. Oke, sepakat di sini? Lalu, Oke, berarti di sini kira-kira gimana saya harus menyelesaikan problemnya. Problemnya adalah kita untuk develop PDF distribution dulu ya. Jadi PDF-nya seperti apa? Persamaan PDF-nya seperti apa? yang E pangkat lambda ya, Bu? Bisa langsung itunya aja, deskriptornya aja. Gimana? Kalau deskriptornya Poisson itu kan gini ya, P, X, ya, lambda. Ini kah? Yo, dibuka lagi. Iya, Bu, begitu. Oke, gini ya, P deskriptornya. Oke. Jadi kalau lengkap, maka perlu dikasih seperti ini itu ya. Kalau deskriptornya hanya cukup ini saja. Jadi lengkap, bentar saya. Ini E ya, E-7 pangkat X ini 0. Oke, berarti kalau di sini yang
tanyakan adalah kira-kira berapa probabilitasnya yang bisa compute the probability that the specification limit set by the manager can be met. Jadi kira-kira berapa probabilitasnya untuk spesifikasi limit itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat di tabel, maka kita bisa pakai specification limit ini. Kalau di tabel, berarti untuk di tabel itu kan P aksen ya, CDF. Jadi kita punya, kalau X lebih dari sama dengan 3, kalau seumpama ini masuk ke dalam hitungannya ya, berarti kita pakai X lebih dari, berarti pakai ini, P, jadi kan ini seperti ini, P untuk X lebih dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 10. Untuk lambdanya adalah 7, maka sama dengan gimana? Jadi gimana ini? Berapa yang perlu dikurangkan? Angka berapa yang dilihat di tabel? Gimana teman-teman? Jadi ini berapa? Angkanya X-nya itu berapa kira-kira? Yang kita harus hitung. Jadi kan ini antara 10 less than 3 or more than 10 chips are present, the process is readjust. Jadi kita kan pingin specification limit ini, ya, yang oke condition ini yang dihitung. Tapi kita perlu jeli untuk melihat ya. Jadi ini kan less than 3 berarti kurang dari 3 itu kan masuknya 2. Berarti 3 ini kan masuk ya teman-teman. Maka kemudian more than 10 chip, more than 10 chip. Kan sebenarnya bukan di kos-kosan juga. Itu gimana? Berarti antara 3 sampai 10 ya, Bu? 3 sampai 10 itu kan yang oke condition ya. Jadi kalau tadi bagaimana? Jadi itu kan totalnya. Berarti kita pakai yang di luarnya. Oh. Jadi 10-nya itu kan kalau menurut saya, tapi teman-teman boleh itu loh ya, boleh berargumen loh ya. Saya kan itu belum tentu jawaban saya, pengertian dari saya bisa benar begitu ya. Jadi karena di sini adalah if less than 3 or more than 10 chips are present. Jadi kalau less than 3 itu kan kurang dari 3. Berarti kan kurang dari 3. Berarti 3 itu masih diterima kan? Ya masih, Mas. Ya, 3 masih 3 diterima. sama 10 masih diterima. Masih diterima. Maka di situ kita ambilnya kan di luar ini. Nah, di sini kita yang perlu kita waspada di sini kan karena dia adalah sebuah discrete distribution, di mana kalau yang ditanyakan ini masuk ke dalam
bilangan itu. Nah, kalau 3 ini berarti kan mulai 2 ya. Jadi kita sepakat untuk yang 3 ini mungkin dia akan masuk ke 3. 2. Jadi PDF yang Berarti- kedua, ya gimana? Maaf Bu, sorry. Berarti ini ya Bu, berarti 01 sama 2 ya Bu, PX-nya 01 sama 2. 01 sama 2 untuk yang Ditambahin. kalau kita pakai tabel, kita bisa pakai tabel deh. Jadi langsung ke yang paling besar dikurangi yang kecil, gitu kan? Karena 10-nya itu masuk, maka nanti yang besarnya kita pakai yang total 10. Paham maksudnya? Jadi nanti ini kalau saya buat persamaannya dengan menggunakan tabel ya, saya itu ya. Jadi P kan kalau tabel ada aksen ya, P aksen X sama dengan 10 dengan 0 lambdanya 7 itu dikurangi P X sama dengan 2 lambda 7. Gini. Jadi kan kalau kita miring. Oke, mungkin kan wilayah yang ditanyakan adalah 3 sampai 10 ini yang oke ya. Nah, karena kita diskrit, maka kan kalau di sini kita pinginnya berarti 10 ini sampai 3 ini masuk ya. Berarti yang nggak masuk itu adalah yang di 2. Maka yang minimal itu kita di luar di 2-nya ini, kemudian yang 10-nya tetap menggunakan 10. Gimana ya? Apa 11? Saya ragunya apakah 11 dikurangi 2 ataukah 10 dikurangi 2. Yang jelas 3. Yang minimal ini pasti 2, mulai dari 2. Kalau lihat dari pengertian yang tadi, kalau kita lihat di contoh soal tadi, kalau yang sama dengan itu berarti kita ikut sebelumnya ya, kalau nggak salah ya. Kalau kita mengacu ke contoh soal, yang di sampel 9.4 tadi, tapi dia tidak ada. Ini kalau dihitung berapa? Mungkin bisa minta tolong ini kalau dihitung berapa ya hasilnya? (0,8) ini ya. Berarti ini sekitar 87,1%. Oke, saya pikir ini masuk akal ya. Maksudnya dia 3 sama 8, lambdanya 7, tinggi juga lambdanya, nggak terlalu rendah. Kemudian
Berarti kan kalau kita pakai pembaliknya, berarti kan X kurang dari 3 itu kita pakai 2 ya. Kemudian yang X lebih dari 10 itu kita pakai 1 dikurangi P 10. Iya, ini Dek, bener Dek, kayak gini ya. Jadi kalau seumpama kita ingin mencari kondisi yang seperti ini, jadi kita bisa pakai kalau kita pakai yang kita balik seumpama ya, kita balik pakai yang X yang readjust. Ini kan kita yang ditanyakan adalah specification limitnya ini probabilitasnya berapa, berarti kan yang diterima. Kalau yang ditolak itu kan tadi X kurang dari 3, kalau X kurang dari 3 itu kan kita probabilitasnya itu kan P aksen 2, ininya 7 ya. Kemudian kalau X lebih dari 10 sampai tak hingga ya, lebih dari 10 tak hingga itu kan sama dengan P, dia pakai 10 juga karena kan dia 10 masuk ke dalam itu. Dan dia adalah P lebih dari 10 berarti 11 ya teman-teman. 11. P lebih dari 10 itu 11. Kalau lebih gimana Dek? harusnya 1 kurang gitu nggak sih, Bu? Kalau lebih itu 1 kurang ya? Jadi kan probabilitas kan 1 berarti kan 1 dikurangi. Oh iya benar. Sorry. Tapi P-nya ini enggak, saya bingung di P-nya. P-nya kalau seumpama kondisi seperti ini, nah ini kan, iya benar Dek, makasih. Jadi ini 1 minus P, ini kan. Ah iya benar. Ya, ininya 11 atau ke 10? Harusnya P lebih, X lebih dari 10. Harusnya iya, Bu. 11 ya? Kalau ini bentar. 10 ya. Oh iya benar-benar, karena tandanya kan gitu ya, Bu. ya, karena bukan sama dengan, dan dia adalah discrete. Jadi mulai 11. Iya benar, Bu. Nah ini nanti hasilnya ini berapa, ditambahkan hasilnya ini berapa, kemudian ini kan yang di luar expected-nya, di luar atau yang ditolak, maka yang diterima itu nanti kita tinggal 1 min hasil dari sini. Ini seumpama ini kalau dijumlahkan hasilnya bintang ya, nanti harusnya hasil ini itu sama seperti 1 min dikurangi bintang. Berapa? Kira-kira sama nggak? Kalau nggak sama berarti ini nanti kita harusnya pakai 11 juga. Ya, gitu cara ngeceknya. Karena untuk discrete ini kan mainnya di angka yang pasti ya. Jadi selama nilai lambdanya tidak berubah, maka dia posisinya atau nilainya itu sama seperti yang dijelaskan di materi yang Oke, mungkin ada yang masih kurang jelas teman-teman? Apa perlu diulangi lagi? Bu, izin ini Bu. Ya, Kevin? Berarti tadi itu yang P3 kurang dari X kurang dari 10 itu nanti itu pakai P aksen, pakai P yang pas P aksen itu X-nya itu berarti pakainya yang di selain angka itu ya Bu, misalnya yang kalau misalnya kurang dari 3 pakai 2, kalau misalnya yang tadi kayak kurang dari 10 pakainya lebih dari 10 berarti 11 ya Bu. 11. Ya, kalau semua dia masuk ke dalam, kalau saya mikirnya kalau dia masuk ke dalam bilangannya pasti kan kita menguranginya ke angka yang di luarnya begitu, karena dia adalah sebuah hasil discrete. Kelihatannya ini 11 tuh. Iya Bu.
Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri dulu ya kuliah siang hari ini. Nanti kita lanjut show hari Kamis ya. Belum tahu untuk offline atau online-nya. Saya usahakan offline. Minggu depan kita kuis ini untuk 6, 7, 8, 9. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya tutup kelas siang kita, kelas kita hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sudah absen semua ya? Ada yang belum? Silakan dicek nanti absennya. Di sini absennya. Oke, udah benar. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu.